Kalau saya dalam memilih informasi, saya memilih betul-betul memilih orang-orang yang buat saya pribadi dia jelas, dia punya landasan berpikirnya, kemudian referensinya jelas. Jadi betul-betul pilih ya. Salah satu biasanya informasi termasuk saya memilih Bang Rocky Gerung untuk mau tahu pendapat Bang Rocky terhadap kondisi-kondisi sekarang. Itu memang harus memilih harus memilih. Nggak semuanya bisa kita dengar karena kalau selain nggak ada waktu juga sebetulnya itu terjadi kebingungan terhadap informasi-informasi ya. Karena apapun yang kita dengarkan kan jalan juga ke sistem saraf. Nanti dia terekam di otak, terekam di kolbu juga kan. Apa yang kita lihat juga begitu. Dia akan jalan lewat sistem saraf. Sistem saraf ini membawa pesan apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diucapkan, apa yang disentuh, apa yang dihidu, apa yang dikecap. Nah, nanti terekam lagi di dalam memori otak dan memorinya kolbu. Nah, itu yang nanti membuat gelisah kan, membuat bingung. Akhirnya bingung. Saya setiap hari itu puluhan atau pernah ada orang hitung WA saya itu, saya minta tolong mencoba hitungin tuh dalam 1 minggu ini rata-rata berapa per hari. Itu 120 WA per hari itu. Dan nggak mungkin saya baca itu kan. Ya kadang-kadang selintas dapat, atau kalau ada yang harus saya perhatikan ya saya sengaja lihat akunnya itu. Tapi nanti orang marah kan, kalau kok nggak dibalas itu. Iya, dia anggap bahwa hanya dia yang WA. Padahal sebetulnya ada puluhan kan. Jadi egoisme itu kadang-kadang kita nggak boleh marah karena dia berpikir gitu kan. Saya udah WA kok nggak dibalas, udah seminggu baru dibalas itu. Tapi saya cuma bilang iya karena saya baru buka. Kok baru dibuka sih? Ya karena saya baru lihat tuh. Tapi nanti kan cekcok. Jadi sebaiknya aja left aja sebetulnya, atau di blok juga nggak ada salah. Karena itu justru memperburuk komunikasi. Kita mesti tahu bahwa sosial media itu untuk memperindah relasi itu, bukan untuk memperumitkan relasi. Monggo Bu Aisyah dan Mas Rocky, silakan. Kita tanya Bang Rocky dulu ya. Ya. Karena yang jarang kita ketemu ya. Teman-teman yang di sini kalau ketemu saya gampang Bang. Ke Bang Rocky yang susah nih nanti. Oke. Wiwi. Saya jarang mengalami stres yang sifatnya psikis gitu. Lebih banyak yang sifatnya kognitif sebetulnya. Artinya saya stres kalau ketemu kedunguan itu saya udah ya stres betul-betul karena menganggap bahwa simple logics kenapa nggak bisa dipahami gitu kan. Tetapi tentu nggak bisa diekspresikan secara ketubuhan. Tapi saya hanya terangkan itu dan seringkali harus mengatakan Anda kok dungu ya. Tapi itu kadang-kala menyinggung orang mungkin. Tapi saya mesti terangkan itu supaya saya rilis sesuatu yang memungkinkan saya bercakap-cakap dengan dia. Mungkin itu juga buruk, tapi saya nggak punya cara lain. Karena saya mau tegur pikirannya, saya tidak tegur etiknya, saya tegur pikirannya bahwa Anda tidak bisa berpikir logis itu. Tapi kan sering saya ucapkan dengan wajah yang senyum-senyum aja, walaupun suaranya kadang-kadang jadi keras gitu. Tapi sebetulnya saya cuma mau tegur cara dia membuat kesimpulan itu. Atau misalnya pernyataan yang berputar-putar hanya untuk mencari selamat. Kan sering kita lihat kan orang berdebat, dia putar-putar karena dia mau cari selamat. Padahal dia udah kejebak di dalam logik gitu kan. Nah sebetulnya dia bilang aja, oke, saya bikin fallacies gitu. Lalu kita perbaiki sama-sama. Tapi itu menjengkelkan sebetulnya. Tapi oke, itu saya karena itu udah saya alami setiap hari ya. Tidak lagi menganggap itu sebagai problem sebetulnya. Nah kalau dia orang atau mengalami semacam kerumitan dalam hidup, baru kerumitan ya, belum kesulitan. Kerumitan hidup itu kan bisa diurai dengan tadi pikiran yang bersih gitu. Tadi lockdown dulu segala sesuatu. Senyapkan kalau tadi istilah Dokter Aisyah tadi, disenyapkan dulu tuh, didiamin gitu, supaya kita bisa susun kembali di kepala, duduk perkaranya tuh. Nah perkara yang telah didudukkan itu 90% udah selesai masalahnya tuh. Tinggal kelegaan untuk mengakui bahwa saya tadi salah lakukan tindakan. Nah itu yang berat memang, 10% mengakui itu soal energi batin yang tidak cukup. Kalau energi rasio bilang, oh iya itu salah, tapi batin bilang, aduh ntar gue nggak enak nih ngaku bikin ngaco tadi kan. Kan itu
bikin komplikasi lagi kan di kepala kan. Lalu efeknya adalah cari nggak bisa tidur karena masih menyimpan 10%-nya nggak rilis. Lalu ke telepon dokter keluarga minta Prozac, minta Xanax itu. Itu ya kimianya selesai itu, tapi setelah efeknya hilang kan pergi lagi ya jalan buntu itu. Jadi coba tinggalkan Xanax, tinggalkan Prozac, pergi pada kolbu itu untuk minta dihakimi oleh kolbu. Itu kan sebetulnya fasilitas yang diberikan oleh alam semesta pada kita untuk mengobati diri sendiri, yaitu kolbu. Kolbu itu adalah farmasi yang paling lengkap pada manusia itu. Farmasi jiwa, farmasi batin itu. Dari situ kemudian diproduksi oksitosin, dopamin, yang natural sebetulnya kan, bukan karena disuplai oleh profesional itu kan, oleh apoteker itu. Jadi itu soalnya tuh. Nah, saya punya semacam teori yang sering saya sebutkan sebetulnya. Kalau kita mengalami jebakan psikis yang betul-betul merisaukan, ya diam aja tadi. Saya punya kalimat, rumus kalimatnya begini. Lakukan kesunyian di dalam diri supaya kita bisa mendengarkan detak jantung sendiri itu yang adalah suara hati itu. Secara puitis saya sebut sunyi itu adalah bunyi yang sembunyi itu. Jadi sunyi adalah bunyi tapi dia sembunyi itu. Jadi bertahanlah dalam kesunyian. Nah ini teknik itu personal sebetulnya, itu yang orang bisa coba tiru. Tapi saya senang ada istilah pilu dari Dr. Aisyah tadi, pakai istilah pilu. Itu kata yang jarang orang sebut itu. Orang bisa sebut saya merasa sakit. Tapi sakit itu bahasa Inggrisnya pain. Sakit karena dicubit, sakit karena digigit. Itu sakitnya fisik. Tapi pilu itu sakit yang dalam orang Inggris sebut misery. Misery. Yang kadang-kala susah kita pahami itu. Kita sebut pain. Nah, laki-laki itu jarang dia mengalami misery. Dia merasa pain, merasa sakit, lalu misfortune bisa, tapi misery itu hanya perempuan yang secara sempurna merasakan misery. Karena dia harus batinkan itu supaya orang lain tidak tahu. Kalau pain saya bisa teriak, oh sialan sakit, pakai counter pain, pakai paracetamol, pakai koyo. Tapi misery itu disimpan dalam batin. Kenapa begitu? Karena perempuan punya kemampuan untuk mengendapkan sesuatu agar supaya keteduhan itu dirasakan pertama kali oleh lingkungannya. Oh nanti kemudian dia masuk kamar terus isak tangis segala macam itu soal yang disediakan oleh alam untuk mencegah jangan sampai lingkungan itu kemudian terbawa di dalam suasana yang tidak bisa dikendalikan lagi. Jadi pengendalian diri perempuan lebih lengkap dari laki-laki itu. Saya nggak tahu menjelaskan secara akademis, tapi kira-kira begini, karena perempuan itu adalah pembawa kehidupan melalui rahimnya, maka dia dilengkapi dengan batin yang lebih dalam, lebih peka gitu. Rahim itu adalah rumah batin manusia. Rahim ibu adalah rumah batin manusia. Laki-laki tidak punya rahim. Jadi dia tidak pernah punya kemampuan untuk mendeteksi makhluk lain di dalam dirinya. Perempuan mendeteksi makhluk lain, yaitu bayinya, janinnya dalam dirinya. Jadi dia lebih peka terhadap misteri. Laki-laki kadang-kala menganggap ya itu bisa diselesaikan dengan materi, beliin mobil baru juga, bini gue langsung diam, cariin Louis Vuitton, udah selesai masalahnya. Iya, tapi bukan itu problem psikis kita kan. Jadi saya terima kasih tadi mengingatkan kata pilu itu sinonimnya adalah misery. Pilu itu lebih pada goresan pada jiwa tuh, ya. Yang digores itu kadang-kala tak terlihat. Kalau pain sakit itu terlihat. Merah itu kalau disenggol atau dicubit atau bahkan gampar-gamparan terlihat. Tapi setelah digampar, kalau perempuan setelah mengalami penganiayaan, dia sakitnya di kulit, tetapi yang menangis itu di hati gitu. Kan itu yang disebut pilu itu. Udah cukup puitis belum saya Raisa? Ya, kalau kata-kata pilu ingat Panbers
Panjaitan bersaudara. Pilu hati Pilu, ke iya, pilu. betul. Ya, Pilu. kira-kira itu ya. Oke, ya. Silakan, Wi, apa ada ngobrol lain? Luar biasa ya. Ada namanya suara batin, ada perang batin, ya, kontak batin. Nah, itu memang Nah, fungsinya kolbu ini, ya, fungsinya jantung ini ternyata banyak banget nih. Dan itu betul, itu sebuah kekuatan yang menurut banyak orang juga ya, apalagi yang menikmati batinnya yang berkata gitu, itu ternyata start dari situlah ya, start dari situ kita bisa merubah nasib. Ya, salah satu peran batin ini kan perasaan. Makanya kalau perasaan itu menentukan pikiran, perasaan pikiran menentukan perilaku, perasaan pikiran dan menentukan perilaku menentukan kebiasaan, habit, kebiasaan menentukan karakter, dan karakter menentukan nasib. Bisa jadi cara kuantum sebetulnya untuk merubah nasib ya betulin perasaannya gitu. Nah, dan cara-cara membetulkan perasaannya inilah yang dia sangat banyak sekali, sangat variasi gitu ya, setiap orang berbeda. Saya kalau tadi misalnya Mbak Wiwi tanya, saya pernah nggak jatuh di apati? Sebetulnya gini, belum sempat jatuh di apati, terlanjur belajar tentang hati tadi. Saya katakan terlanjur belajar. Ya, saya itu satu hadiah juga ya mungkin buat kehidupan saya, belajar tentang bagaimana hati itu, bagaimana batin itu. Ya, jadi belum sempat ada rasa di apati yang terlalu mendalam, khususnya untuk masalah keluarga. Ya kita move on aja kayak gitu ya. Walaupun sebetulnya saya pernah juga karena ngurus narkoba di tahun-tahun 98 itu, guidance-nya masih sangat sedikit, Badan Narkotika Nasional juga belum ada saat itu juga sempat ada rasa bermain di level khawatir, cemas atau fear itu sering sekali. Ya, nggak tahu bagaimana menghadapi ada anak-anak pecandu narkoba, pasien-pasien, orang keluarganya dan sebagainya ya. Dan justru disitulah saya berdoa sebetulnya, ya Allah ini bagaimana caranya ya? Ini saya bukan lagi masalah problem anak dengan suami yang menjadi sebuah pikiran, tetapi ini anak-anak paling tidak nih waktu adik saya kena narkoba dan teman-temannya kena, ini diapain mereka ya? Nah disitulah saya mendapatkan itu rupanya kita harus hening sebentar gitu, hening dulu sebentar. Ya. Dan salah satu kenapa kalau kita umat Islam disuruh sholat itu kan dalam rangka mencoba untuk belajar hening gitu kan. Makanya dalam belajar hening ternyata dari gerak yang terlalu kuat ini untuk hening itu ternyata susah. Jadi ada gerakan-gerakan yang secara periodik harus berdiri dulu, rukuk dulu, berdiri lagi, sujud, duduk. Nah, barulah bisa orang hening gitu. Karena saya juga merasa buat orang-orang tertentu ya, terutama yang ekstrovert, yang agak pecicilan kayak saya gitu, kalau misalnya tidak ada jembatan sholat ini, saya susah banget hening gitu. Makanya ternyata saya mendapat salah satu dari jutaan makna sebetulnya dalam sholat itu. Saya diajarkan untuk dari proses pecicilan, banyak kegiatan A, B, C, D, terus untuk hening dia ada proses itu gitu. Jadi situlah saya belajar, memang perlu hening. Jadi habis sholat kita hening dulu sebentar, ya pikirkan apa sih yang harus saya lakukan. Self talk-nya juga diperkuat, ya. Mengeluhnya juga tetap, tapi karena pada saat itu juga saya mencoba untuk mengeluh pada diri sendiri atau paling tidak mengeluh pada Allah ya. Akhirnya rasa itu tadi ya, udah mulai rasa tenang, plong. Nah, akhirnya emosi naik sendiri gitu. Emosi naik sendiri ke sebuah level yang lebih positif, dan akhirnya ada, karena setiap emosi makin naik ternyata frekuensi makin meningkat. Nah, pada saat frekuensi makin meningkat itulah akhirnya tubuh dengan otomatis mau mengerjakan hal-hal yang hari ini apalagi ya, hari ini apalagi ya, hari ini apalagi ya. Atau pada saat itu misalnya saya sebagai dokter narkoba, saya langsung ada, ya itulah yang orang bilang intuisi atau ilham ya. Adik-adik pecandu kamu kasih gini ya. Dia tuh pengen ngomong, cuman bapak ibunya udah terlanjur kesel sama mereka, jadi mereka nggak dikasih kesempatan ngomong, akhirnya mereka pakai lagi gitu. Jadi itu yang saya dapat itu, makanya tadi pas Bang Rocky di awal-awal mengatakan harusnya kita dengarkan aja, kita bicara, itu betul banget.
Ya, untuk anak-anak pecandu narkoba saja yang terpuruk kayak gitu, yang sudah ada kejiwaannya kacau, hanya cuma didengarkan dia move on loh. Dan akhirnya bisa bermanfaat juga buat dirinya dan bisa juga menjadi anak yang baik kembali gitu. Hanya cuma mendengarkan. Saya cuma mendengarkan pada saat itu juga kadang-kadang nggak ngerti apa yang diomongin. Dia ngomongin itu ngomong bahasa-bahasa ada pedau lah, PT-PT lah, pakau lah misalnya, seprempis, pengki, itu saya nggak paham pada saat itu ya. Apalagi belum ada kamus jangki pada saat itu, saya apa, tapi dengar aja sambil ngangguk-ngangguk, iya, saya paham, saya mengerti kamu. Padahal gitu, padahal juga tetap juga nggak ngerti. Tapi itu membuat anak-anak pecandu saja yang kehidupannya sudah bottom rock gitu, itu mereka mulai ya, naik frekuensinya dan akhirnya oke, saya ada yang mau dengerin, saya ada yang mau dengerin apa yang dia ucapkan, dia cerita yang pada saat itu mungkin kalau dia cerita sama orang tuanya belum tentu orang tuanya bisa mendengarkan. Nah, disitulah saya berpikir bahwa oke ya, kita memang harus bicara. Kalau buat ibu-ibu, kampanye WHO buat ibu-ibu, let's talk. Aha, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ini kita kembalikan ke Mbak Wiwi nih. Oke, baik. Mbak Iis ya. Monggo Mbak Iis, silakan. Selamat sore Bu Aisyah, Mbak Wiwi dan Mas Rocky. Saya mau tanya ya. Ini sih pengalaman saya sendiri karena sejak pandemi ini kan kita banyak aktivitas lebih banyak di rumah. Jadi kadang kalau iseng pasti mainannya Facebook, Instagram kayak gitu ya. Terus belakangan makin banyak yang terlalu ribut di politik, kemudian ribut-ribut hal yang kecil-kecil kadang bikin mama berdasar juga agak sensitif gitu. Apa sih ribut-ribut di grup masak yang kadang hal-hal yang sepele gitu, sehingga menyebabkan ada beberapa titik di mana saya sebenarnya udah stres sama kondisi di rumah, terus merasa kok kayaknya sosial media ini bikin tambah stres ya. Akhirnya saya memutuskan sendiri untuk melakukan bersih-bersih friendly ya, misalkan yang orang yang suka ribet, terus yang orang kayaknya terlalu suka bikin ribut gitu. Akhirnya saya mungkin bisa dibilang kayak mutus silaturahmi atau gimana ya, unfriend orang gitu, supaya ketika saya main sosmed itu kayaknya damai aja gitu, isinya orang yang baik-baik aja lah, nggak yang macam-macam gitu. Kemudian belakangan juga nonton TV ribut ini ribut itu, saya jadi males, terus jarang nonton TV sekian bulan, sampai akhirnya ada beberapa berita yang udah mungkin viral beberapa bulan lalu saya baru tahu belakangan gitu. Jadi kadang kalau ada beberapa teman yang belakangan ini suka ngobrol gitu, udah mulai sayanya nggak stres lagi, sayanya udah mulai biasa gitu ya, udah mulai oke lah gitu dengan kondisi diri saya mulai ngobrol-ngobrol teman, tahu nggak berita ini gini, kemarin kan sih itu, saya nggak tahu apa-apa karena saya menutup diri dari ini. Kadang saya pikir ini sebenarnya sehat nggak ya secara mental Bu Aisyah, karena kan saya jadi seperti melakukan saringan ya, orang-orang tertentu aja yang boleh berkomunikasi dengan saya di sosmed gitu. Jadi apa berita yang saya baca juga hanya yang tertentu aja, yang menurut saya perlu, saya ambil, nggak perlu, saya nggak perlu. Terus berita di TV yang COVID terus bikin saya takut, kayaknya agak agak ngeri juga, karena kan saya ada autoimun, jadi semakin stres, khawatir juga gitu, ada apa daya tahan tubuh menurun. Jadi saya lebih milih nggak usah tahu deh kondisinya seperti apa di luar, saya berita di TV, penting protokol kesehatan dengan baik kayak gitu. Sebenarnya secara mental saya melakukan blok terhadap orang-orang tertentu yang agak negatif itu apakah baik atau enggak Bu? Atau dari saya sendiri harus melakukan langkah apa gitu supaya tetap normal ya hidup, karena belakangan ini kok saya merasa kok saya nggak tahu ini ya, kok saya nggak tahu itu gitu. Demikian Bu. Saya juga sebetulnya mencoba memilah, kan memang di dalam agama sendiri kita boleh berikhtiar untuk memilih lingkungan, atau katakanlah kalau sekarang lingkungan termasuk media sosial itu lingkungan ya, kita boleh memilih ya, boleh memilih. Makanya dikatakan kalau kita terlalu bersama-sama dengan orang yang ya pandai besi ya, kita jadinya kecipratan besi juga. Tapi kalau kita dekat orang yang penjual parfum, kita wangi juga gitu. Kalau saya dalam memilih informasi, saya betul-betul memilih orang-orang yang buat saya pribadi
dia jelas, dia punya landasan berpikirnya, kemudian referensinya jelas. Jadi betul-betul pilih ya. Salah satu biasanya informasi termasuk saya memilih Bang Rocky Gerung untuk mau tahu pendapat Bang Rocky terhadap kondisi-kondisi sekarang. Itu memang harus memilih memang. Harus memilih, nggak semuanya bisa kita dengar karena kalau selain nggak ada waktu juga sebetulnya itu terjadi kebingungan terhadap informasi-informasi ya. Karena apapun yang kita dengarkan kan jalan juga ke sistem saraf. Nanti dia terekam di otak, terekam di kolbu juga kan. Apa yang kita lihat juga begitu, dia akan jalan lewat sistem saraf. Sistem saraf ini membawa pesan apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diucapkan, apa yang disentuh, apa yang dihidu, apa yang dicap. Nah, nanti terekam lagi di dalam memori otak dan memorinya kolbu. Nah, itu yang nanti membuat gelisah kan, membuat bingung, akhirnya bingung ya. Tapi kalaupun tidak sama sekali mendapatkan informasi, nanti itu tadi jadinya kita nggak update terhadap berita gitu. Saya berusaha untuk juga mendapatkan informasi apa sih yang terjadi ya. Selain terhadap orang, kita pilih orang. Juga kalau perlu, kalau beritanya negatif, satu kali aja didengar atau dibaca. Kenapa? Karena rupanya menurut Neurolinguistic Program ini, kalau berita buruk satu kali kita baca atau baru satu kali kita dengar atau baru satu kali kita ucapkan, dia belum jalan ke sistem saraf untuk terekam. Ya, dia hanyalah menjadikan sebuah informasi saja gitu. Tapi kalau berita baik, apa yang kita lihat itu beritanya baik, kita dengar baik, kita ucapkan baik, itu satu kali didengar, dibaca, diucapkan, dia langsung jalan. Rupanya sistem saraf ini paham tentang frekuensi. Karena hal-hal yang positif baik itu kurang lebih ada di frekuensi 200 Hz sampai sekitar 1000 Hz. Itu sistem saraf dia paham itu kalau informasinya baik, satu kali aja dibaca gitu ya, dia jalan langsung. Ini mempengaruhi pesan-pesan yang ada di otak dan di kolbu tadi, dan nanti otak kolbu juga kasih pesan ke seluruh tubuh. Untungnya ada waktu tunda untuk hal-hal yang negatif. Karena hal-hal yang negatif itu biasanya di bawah 200 Hz. Misalnya hal-hal yang membuat kita takut. Takut itu kan kalau di frekuensi kurang lebih dia ada di 100 Hz gitu. Kalau satu kali dibaca atau didengarkan karena 100 Hz, dia tidak jalan pesan itu di sistem saraf. Karena sistem saraf itu butuh minimal 200 Hz untuk mendapatkan berita itu untuk jalan di badan gitu. Nah, satu kali kan lumayan kan, berarti kan cuma buat informasi aja. Oh, kondisi sekarang kayak gini gitu. Tapi misalnya berita yang ditakutkan kita baca sampai ya 3 kali, berarti sudah jadi 300 Hz. Nah, itu dia jalan itu. Jalan di badan kita yang terekam. Dan kalau misalnya kita tidak olah lagi, kita tidak menganalisa atau mencermati lagi, nah itu betul-betul dia memberi pesan dan sangat mempengaruhi. Jadi sekali lagi Mbak Is, saya juga termasuk orang yang agak tidak terlalu terbuai dengan media sosial juga, tetapi saya tahu bahwa media sosial, tadi yang seperti saya cerita sama Bang Rocky tadi, bahwa media sosial itu salah satu juga cara untuk melepaskan kejengkelan kan. Jadi orang tinggal di chatting gitu ya. Tapi nggak tahu ya tahun 2021 bisa lagi kayak gitu nggak ya Bang Rocky? Ya, kalau selama ini kan media sosial jadinya apa yang dia nggak suka aja sama satu konten dia langsung komen. Ya, itu juga cara sebetulnya. Artinya kita yang baca, misalnya konten itu kita di komen yang buruk, ya udah satu kali aja dibaca, bisa jadi buat input juga barangkali saya ada hilaf gitu. Tapi kalau saya udah bener kok dia aja cara berpikirnya beda, ya sudah satu kali aja dibaca sehingga dia nggak terlalu mempengaruhi kita punya otak dan kita punya kolbu. Apalagi kalau Mbak Is ada autoimun ya. Autoimun itu paling cepat terstimulasi dengan berita ya, sehingga pikiran perasaannya cepat banget bikin emosinya turun gitu kan. Dan kalau sudah turun move on-nya juga butuh waktu, butuh energi. Nah, ini butuh energi ini nyerap energinya imunitas tubuhnya Mbak Is, itulah dia kerja keras banget gitu. Ya. Jadi kurang lebih kayak gitu Mbak Is. Ya, monggo aja dipilah-pilah Mbak, insya Allah itu kalau saya sih udah kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Bang Rocky boleh ditambahin nih Bang? Tadi Ibu Is betul kalau ya di live aja kan. Tapi nanti orang bilang kok left sih, apa nggak suka tuh. Nah seringkali kita di-invite tanpa izin kita. Kalau kita left kenapa kita mesti minta izin kan? Jadi kejengkelan itu sebetulnya bikin otak seharian nanti mikirin
apa perasaannya kalau left dari WA group misalnya. Ya biasa aja, karena itu kita mesti anggap sebagai fasilitas untuk komunikasi aja kan. Artinya ya alat komunikasinya mengganggu kita, ya ganti alatnya aja kan. Harus diganti alatnya itu. Saya setiap hari itu puluhan atau pernah ada orang hitung WA saya itu, saya minta tolong teman coba hitungin tuh dalam 1 minggu ini rata-rata berapa per hari. Itu 120 WA per hari itu. Dan nggak mungkin saya baca itu kan. Ya kadang-kadang selintas dapat, atau kalau ada yang harus saya perhatikan ya saya sengaja lihat akunnya itu. Tapi nanti orang marah kan, kok nggak dibalas itu? Iya, dia anggap bahwa hanya dia yang WA. Padahal sebetulnya ada puluhan kan. Jadi egoisme itu kadang-kadang kita nggak boleh marah karena dia berpikir gitu kan. Saya udah WA kok nggak dibalas, udah seminggu baru dibalas itu. Tapi saya cuma bilang iya karena saya baru buka. Kok baru dibuka sih? Ya karena saya baru lihat tuh. Tapi nanti kan cekcok. Jadi sebaiknya tidak left aja sebetulnya, atau di blok juga nggak ada soal. Karena itu justru memperburuk komunikasi. Kita mesti tahu bahwa sosial media itu untuk memperindah relasi itu, bukan untuk merumitkan relasi. Jadi saya kira itu Ibu Is benar betul itu balik pada WA yang otentik, yaitu Kolbu itu tempat WA yang paling bagus. Untuk bahkan identitas kita nggak perlu diucapkan kan kalau WA-WAan sama Kolbu. Begitu Ibu I. Salam ya. Saya tanya lagi mengenai percakapan batin, karena tadi semuanya berbicara mengenai batin ya. Jadi percakapan batin bisa lebih efektif daripada percakapan biasa, daripada WA dan lain-lain. Nah, kalau percakapan batin itu kan nggak semua bisa ya, Bu Aisyah ya, sama atau Mas Rofi pasti paham banget tuh. Jadi mungkin karena vibrasinya dalam frekuensi yang sama, mungkin terjadi percakapan batin antara seseorang yang mungkin dalam frekuensi yang sama. Kan juga percaya itu dan itu lebih efektif. Tapi kadang-kadang misalnya saya feeling mengadakan percakapan batin, tapi kadang-kadang banyak bingungnya, ini benar nggak ya gitu. Oke, kan kita, lingkungan kita itu selain ada frekuensi yang dihasilkan oleh tumbuhan, dihasilkan oleh embun, dihasilkan oleh sepoi angin, ada frekuensi yang dihasilkan oleh negara, yaitu kebijakan itu. Misalnya kebijakan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta Kalimantan, itu frekuensi negara yang menimbulkan keriuhan itu, bukan sekedar pada mereka yang tidak setuju, tapi juga pada burung di Kalimantan, pada cacing pita di tanah Kalimantan itu. Jadi frekuensi itu sebetulnya diatur sedemikian rupa oleh alam semesta supaya harmoni itu. Nah, gangguan antara frekuensi menyebabkan disharmoni dan itu sumber dari kekacauan batin. Kalau kita diam sebetulnya itu kita berupaya untuk merapikan kembali frekuensi kita yang diganggu oleh mondar-mandir di atas kepala saya. Ini ada frekuensi WA, ada frekuensi TV, ada frekuensi listrik PLN segala macam. Tapi itu adalah frekuensi yang dimaksudkan untuk utility publik, bukan utility batin itu. Nah, kadang-kala dia tabrakan itu, seolah-olah kalau nggak ada internet, lalu kita kehilangan akses terhadap batin kita. Karena kalau batin kita menuntut sesuatu, kita mesti ke Google dulu tuh, verifikasi ke Google apa betul. Padahal nggak begitu yang dimaksud. Jadi kita tinggal di rumah karena kita ingin rumah itu nyatu dengan frekuensi kita. Tapi kita sering sebut house, padahal yang kita butuhkan adalah home. Jadi bayangkan misalnya istilah housewife itu. Housewife, ibu housewife terjemahannya apa? Itu apa? Dia kawin dengan house apa? Kan jadi istri dari rumah itu. Padahal dia istri dari batinnya sendiri itu yang adalah home. Nah, karena itu kalau kita punya rumah, kita bisa bikin juga rumah sendiri di dalam diri kita yang tadi sifatnya tidak seluler itu, tapi sifatnya ya rohani, rumah rohani ya kan. Kan kadang-kadang ada rumah yang mewah, tapi sebetulnya dingin rumah itu, tidak hangat.
Karena bukan dihasilkan oleh keinginan untuk memperoleh home sweet home. Tapi diperlukan rumah itu supaya ditonton orang bahwa di pojok sana ada patung harga 3 miliar, di belakang sini ada ensiklopedia Britannica dari tahun 1820, tapi nggak pernah dibaca, maka batinnya juga kering. Ada lukisan Picasso, Guernica, tapi dia nggak ngerti asal usul genealogi dan lukisan itu, apa sebetulnya pemberontakan batin Picasso sehingga menghasilkan Guernica itu. Jadi rumah itu sebetulnya adalah harapan kita. Jadi rumah adalah tempat kita berharap, bukan tempat kita memamerkan harta. Itu saya kira filosofinya itu. Gitu kira-kira tuh, simpelnya begitu. Iya. Nah itu tuh dengar suaranya. Ya oke Saing. mewakili adik-adik teman-teman korban narkoba yang sudah bangkit kembali, apa yang mau disampaikan ke Bang Rocky Gerung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Rocky, idola saya. Masya Allah, kita bisa bicara langsung. Tadi saya nggak mengikuti karena harus sholat ke masjid. Pulang-pulang tiba-tiba dipanggil, tapi panik nggak bisa dengerin suaranya sendiri. Sebenarnya teman-teman yang ada di rehabilitasi Sahabat Rekan Sebaya, benar kata tadi saya nyimak semuanya benar semua, terlalu canggih malah. Tapi tadi saya cuma tangkap yang namanya pilu dan apa tadi itu? Saya lupa tadi itu kata-kata pilu ya. Sekali lagi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang jelas frekuensi yang tadi dibahas sangat benar, dan juga saya tadi di mobil deg-degan juga nih ngomong sama Mas Rocky. Terlalu canggih dia bahasanya. Kami yang bekas mantan pecandu mah, yang penting negara mau bagaimanapun, yang penting saya secara pribadi bekas mantan pecandu, yang penting saya nggak pakai lagi, itu aja. Tapi sebenarnya pilu juga mendengar berita-berita tersebut, tapi saya nggak ambil kisah. Yang jelas kami semua para mantan pecandu cuman berpikir setiap hari bagaimana caranya bertahan tidak pakai narkoba. Mau negara terbalik bagaimana tuh sebenarnya pilu juga, misteri juga. Tetapi itu nomor 3 lah mungkin. Karena di dalam filosofi kami semua mantan pecandu, recovery come first. Itu aja. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah. Ya, saya kira itu filosofi yang benar. Karena yang direhabilitasi adalah energi psikis kita. Karena kadang-kala bisa sangat sehat secara fisik, tapi karena narkoba itu merupakan variabel yang menginterupsi kenormalan frekuensi otak, maka dia harus dilepaskan sebagai variabel supaya tidak mengganggu variabel yang lain. Dan itu teknik keahlian Dr. Aisyah tadi. Nah, saya anggap bahwa kekacauan orientasi narkoba itu bisa diuji di dalam konsistensi dari si pemakai untuk berubah itu. Jadi konsistensi dia untuk berubah itu adalah awal dari penghilangan toksin yang masuk di dalam bawah sadar kita. Tetapi orientasi negara itu susah diubah karena dia menyangkut kepentingan-kepentingan yang melekat, itu yang interested. Nah, karena itu kecanduan kekuasaan itu lebih berat daripada kecanduan narkoba sebetulnya. Bayangkan misalnya ada orang yang korupsinya udah sampai 3 kali, itu udah hat trick. Itu pecandu narkoba 1 kali kena udah dia sadar, 2 kali mungkin coba-coba tapi sadar lagi. Ini 3 kali. Apa nggak kecanduan korupsi itu? Bagaimana diatasinya? Mau detoksifikasi dengan cara apa orang yang kecanduan korupsi itu? Nah, kekuasaan itu adalah
tempat orang mencandu korupsi itu. Jadi sebetulnya para mantan pecandu narkoba ini bisa kasih pelajaran pada para pecandu korupsi, cara untuk mempertahankan mental agar supaya bangsa ini tidak lagi dirusak oleh kimia, narkotik, dan tidak dirusak oleh kimia politik, yaitu korupsi. Itu pesan saya. Oke, Bibi, terima kasih Dr. Aisyah dan teman-teman semua. Ini saya dapat tugas maha berat ini, menghubungkan antara batin dan analisa filosofi itu. Suara saya cukup terdengar ya? Kedengeran. Oke, saya mulai Dr. Aisyah supaya saya bikin problem batin sehingga saya diterapi akhirnya nanti ya. Jadi Oke, tadi Dr. Aisyah menyebut istilah bahurekso tuh. Bahurekso itu artinya daya dukung, begitu ya? Apa artinya bahurekso? Bahurekso itu kan artinya Tuan rumah. kemampuan menahan beban, gitu ya? Iya, betul. Ya, itu jadi di dalam mitologi Yunani ada dewa namanya Hercules, yang dalam bahasa Jawa mungkin disebut bahurekso karena bahunya sangat kuat sehingga dia bisa menopang globes, bola bumi dia topang bahkan tuh. Di sebuah kota di Kassel di Jerman itu, saya pernah ke situ buat hanya untuk lihat patung dari Hercules. Jadi itu di bukit besar itu. Jadi kita punya gambaran bahwa kalau bahunya kuat itu, dia bisa menopang apapun. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah yang tersimpan di dalam bahu itu, yaitu batin yang kuat. Kalau sekedar kekuatan fisik, kita bisa pakai forklift, bahkan untuk mengangkat barang tuh. Tapi mengangkat kehidupan itu tidak bisa dengan bahu. Harus dengan kekuatan inner self kita. Jadi energi batin kita lah yang akan menopang kehidupan kita tuh. Bahu ada lagu dulu, saya mahasiswa tahun 80-an, ada lagu dari Tommy Page namanya a shoulder to cry on. Jadi shoulder to cry on, bahu untuk bersandar, untuk berkeluh kesah itu. Liriknya kira-kira begini, saya masih ingat awalnya itu. Life is full of lots of ups and downs. Hidup itu penuh dengan naik turun itu. Tapi hanya batin kita yang bisa mengatur perasaan kita supaya kita tidak terjerembab ke tanah. Kira-kira begitu filosofi dari Tommy Page. Ini dia bukan filsuf ya, dia penyanyi. Jadi kita dapat satu inspirasi sebetulnya dari kehidupan, dan inspirasi itu yang kita batinkan. Nah, pembatinan itu adalah pelajaran hidup. Jadi membatin sebetulnya adalah pelajaran hidup gitu, yang kemudian diteoritisir oleh psikolog, lalu dianalisis oleh tadi disebut oleh Mbak Wiwi, oleh Stoa School itu, aliran filsafat di Yunani yang nama Stoa itu mengajarkan tentang disiplin, tentang tidak menyerah gitu, kekuatan untuk tidak menyerah. Jadi itu ada prinsip hidup dari para filsuf Stoa yang berupaya untuk meyakinkan pada manusia bahwa jangan menyerah gitu. Nah, prinsip itu yang dipakai banyak oleh psikolog, bahkan oleh tentara Amerika dulu waktu dia perang di Vietnam, banyak yang udah mau nyerah gitu kan. Karena memang nggak bisa tundukkan Vietcong yang punya kemampuan untuk nyelinap di bawah tanah dengan jalan tikus yang dibuat. Lalu mereka mulai putus asa. Ada seorang komandan, dia bahkan bawa buku Stoa tadi itu tuh. Filsuf Stoik ini macam-macam ada di situ. Dan dia baca itu terus, lalu dia dapat energi itu. Jadi analisis filosofi memberitahu kita bahwa kemampuan batin untuk mendisiplinkan tubuh itulah daya tahan hidup. Nah, itu tentu dalam keadaan vitamin ya, tapi itu vitamin itu untuk mengaktifkan metabolisme, memelihara daya tahan fisik. Tapi daya tahan mental itu diperoleh dari pendisiplinan batin. Nah, itu kira-kira
gambaran pembuka saya tuh. Nah, saya hubungkan dengan keadaan akhir tahun karena Dr. Aisyah ingin juga mengulas itu. Kita memang disiksa oleh satu fenomena yang merupakan kumpulan dari kegagalan kita untuk mengaktifkan akal pikiran. Mulai dari soal Omnibus Law yang sebetulnya dipaksakan sehingga menimbulkan kegetiran pada buruh, terutama pada aktif lingkungan, pada masyarakat adat. Belum lagi itu selesai, udah dikumpulkan kita untuk sama-sama berharap adanya vaksin untuk menyelesaikan pandemi hari ini. Tapi itu juga ternyata tidak berhasil karena justru timbul kontroversi bahwa vaksin itu sebetulnya lebih sebagai ladang bisnis daripada ladang kemanusiaan. Karena semua orang ingin dapat bagian di dalam bisnis vaksin dunia itu. Belum lagi itu selesai, kita masuk di dalam problem yang kemudian bikin kita berpikir apakah bangsa ini sudah divided, sudah terbelah, atau sedang menuju kehancuran. Karena ada pembunuhan extrajudicial killing beberapa anggota FPI di kilometer 50. Jadi semua itu membuat kita merasa bahwa kita ada dalam titik apatisme tertinggi. Titik yang memungkinkan kita untuk bunuh diri massal secara batin karena kehilangan politics of hope, kehilangan harapan. Politik harapan itu tidak lagi berbekas di kita. Lalu kita bayangkan, bisa nggak ekonomi pulih itu? Seluruh analisis dalam tahun terakhir ini, dalam ujung tahun ini yang biasa disebut, kita membuat resolusi akhir tahun. Pakar ekonomi mengatakan kita tidak akan mampu di semester pertama, bukan sepanjang tahun depan, untuk memulihkan ekonomi, bahkan untuk menaikkan dari -5 pergi ke +2 misalnya. Itu perlu energi besar. Dan energi itu tidak terlihat hari ini. Kenapa? Karena birokrasi pemerintah yang seharusnya pro rakyat justru mengambil hak rakyat dengan cara korupsi. Jadi bayangkan misalnya Departemen Sosial yang dirancang untuk membahagiakan rakyat secara materi melalui bansos, justru dikorupsi oleh menterinya. Menterinya datang dari Partai Wong Cilik. Partai Wong Cilik mengkorupsi hak Wong Cilik. Kan ini gila kan? Kalau misalnya kementerian lain mungkin masih masuk akal itu korupsi. Ini dia mengkorupsi hak paling dasar yang membuat rakyat bahagia, itu bansos. Jadi rakyat di bawah nunggu bansos 300.000, yang nyampe tinggal 100.000. Jadi 60% itu diambil. Dan itu sebetulnya bagian dari buruk manusia. Itu yang disebut oleh kaum Stoa sebagai patetik gitu. Sesuatu yang membuat kita putus asa melihat keadaan. Tapi sekali lagi saya percaya bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia selalu memelihara harapan tentang masa depan. Kenapa? Karena tokoh-tokoh yang berupaya untuk membahagiakan rakyat, walaupun dengan counseling, dengan webinar kecil semacam ini. Salah satu tokohnya adalah Dr. Aisyah. Silahkan mulai. Waduh. Silakan dok. Ini Cukup ya pengantar dulu ya. Ya, kalau boleh memilih saya masih mau dengar Bang Rocky cerita ini. Nanti saya sambung. Oke, Masya Allah. Terima kasih Bang Rocky. Ya. Kalau kata anak saya, kenapa dia suka dengar Bang Rocky Gerung cerita? Karena menurut mereka kalau Bang Rocky yang membahas itu puitis banget katanya. Dibanding katanya kalau saya yang menjelaskan, karena kalau saya menjelaskan terlalu ilmu pengetahuan. Kata anak saya yang bungsu, Bu, kalau kita menjelaskan sesuatu terutama tentang kita punya batin terlalu ilmu pengetahuan, nanti hilang rasa heart to heart-nya katanya. Iya, kita perlu shoulder to cry on. Yeah. Jadi tadi betul banget ya Bang Rocky katakan kita ternyata sedang di titik apatis yang paling dahsyat ya. Apatis ini kan kalau di level emosi itu level yang paling bawah, paling merasa nggak ada gunanya lagi hidup, kan ada rasa kayak gitu ya. Sedikit lagi kalau nggak move on dari apatis bisa depresi. Dan itu tadi depresi itu ada suicide, keinginan bunuh diri, dan ya nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi ya bunuh diri massal itu ya. Karena memang betul banget itu apa yang tadi Bang Rocky sampaikan, bahwa kita semua ada di level emosi yang rendah, dan kalau nggak cepat-cepat move on kita akan jatuh di depresi ya.
Dan tadi saya seneng banget dimulai dengan bahu rekso, bahu yang rekso, bahu yang kuat ya, pemimpin atau kekuatan atau tuan rumah dan sebagainya ya, artinya itu. Dan tadi Bang Rocky juga bilang ternyata bukan hanya di fisiknya ya, di dalam fisik itu ada sebuah energi, ada sebuah kekuatan yang kalau Einstein bilang teori relativitas kan kayak gitu ya. Jadi kalau fisika klasik kan mengatakan bahwa energi ya sebesar benda itu, tetapi di dalam benda itu ada energi yang betul itu distimulasi atau dinyalakan oleh yang disebut batin ya. Dan kalau kita bicara tentang batin, sekarang karena ada penemuan di tahun 91 oleh J.R. Moore dari Montreal, Kanada, rupanya kalau kita bicara batin itu rupanya merujuk ke organ yang namanya jantung. Jantung itu punya kekuatan rupanya. Ya, kita pernah tahu ada satu dekade cerita tentang the brainwave, gelombang otak, kekuatan otak memvibrasi setiap pikiran yang kita munculkan. Ya. Tapi ternyata jantung punya kekuatan lebih dahsyat lagi. Dia 5.000 kali dari gelombangnya otak ini kan gitu. Makanya tadi dikatakan kalau mental atau batin kita tidak kita betulkan atau tidak kita isi dengan sesuatu yang membuat vibrasi ini membawa pesan ke jagat raya ini, maka bisa kita dengan sistem jagat raya bisa menarik peristiwa yang makin terpuruk. Jadi betul-betul tadi istilah batin itu ya, kekuatan batin. Kekuatan kita punya, kalau saya sih sering sekarang ucapnya kekuatan kolbu, kekuatan jantung kita, ini rupanya bisa memvibrasi. Bahkan di HeartMath Institute itu ada Dr. Crowlin mengatakan, J. Crowlin mengatakan jantung seseorang itu bisa bicara dengan jantung orang lain. Jantung seseorang bisa bicara pada otaknya orang lain gitu. Ya, jadi heart to heart, ya, kolbu to kolbu gitu. Dan ternyata memang betul rupanya kenapa dikatakan jantung mempunyai kekuatan, rupanya ditemukan jantung itu ada neuronnya, ada sel otaknya. Di mana neuron, kalau kita bicara neuron yang di otak kan dia berfungsi membuat memori, ya merekam sesuatu gitu. Ternyata jantung juga begitu. Tetapi jantung merekam memori dia ada kaitannya dengan otak. Jadi kalau Bang Rocky selama ini mengatakan akal yang harus kita perkuat ya, cara berpikir yang harus diperbaiki karena dia ada kaitannya dari nanti otak dengan poros tertentu dengan jantung. Jadi apa yang otak pikirkan ternyata nggak hanya terekam di memori otak, dia terekam juga di memori jantung. Dan yang nanti memvibrasi isi kita punya ya apa yang kita pikirkan itu nanti jantung yang membantu, dia memberikan vibrasi yang luar biasa kekuatannya karena dia 5.000 dari brainwave ini, maka sekeliling merasa gitu, sekeliling merasa. Bahkan kalau kita ikuti pelajaran dari teknik-teknik fisika kuantum, itu ternyata vibrasi jantung kita bisa tembus dinding rumah gitu ya. Bisa tembus jarak, bisa tembus waktu, ya, bisa tembus alam. Wah, nah ini bisa tembus mantan nggak? Boleh tuh. Apalagi cuma mantan aja, Bang. Waduh, alam aja tertembus. Alam tertembus, ya apalagi cuma mantan ya. Artinya upaya-upaya yang seperti ini tadi Bang Rocky juga bilang, webinar kecil seperti ini kan kita berupaya untuk bagaimana sih cara melihat ini semua gitu. Cara membangkitkan kekuatan batin. Hanya itu tadi, sementara lagi menuju berupaya membangkitkan kekuatan batin, tentu faktor-faktor eksternal ini juga mempengaruhi ya. Ya, kondisi-kondisi negara kita mempengaruhi, sementara kita baru belajar. Kadang-kadang belum lagi bisa mengangkat batin ini, baru belajar apa sih yang disebut batin gitu. Di mana posisinya, baru mau belajar gitu. Ada lagi berita seperti ini, ada lagi kondisi seperti ini. Yang tadi Bang Rocky bilang ya, di mana kita lagi mencoba untuk berjuang, mencoba untuk struggle, tapi ya kondisi
terutama masalah departemen sosial dan sebagainya ya, Kementerian Sosial. Aduh, nah itu yang membuat kadang-kadang pada saat kita berupaya sedang memperkuat kita punya batin ini, itu kadang-kadang ini lagi gitu, ciut gitu ya. Ciut gitu. Tapi ya kalau menurut saya sih ya itulah challenge-nya ya sebetulnya. Tinggal kita harus sadar aja lagi, oh ini lagi ada hambatan nih. Ya sudah, mau diterjang ke hambatannya atau mau kita biarkan dia lewat dulu. Jadi kalau ada di jalan raya ada yang mau lewat ya silakan lewat aja dulu gitu ya. Karena kalau kita nekat juga, waduh, kita sulit banget udah mencoba dalam kondisi normal saja, normatif saja untuk memperkuat kita punya kekuatan batin masih harus belajar ya, apalagi kalau kita ya tidak memberi yang mau lewat aja dulu deh, pokoknya gitu. Karena khawatirnya tadi Bang, betul-betul di titik apatis yang tinggi dan kemudian terjadi depresi. Nah, ini yang cukup apa ya, berbahaya ya, bahaya banget. Dan tapi itu tadi pada saat kita di titik apatis terendah ya kadang-kadang kita lupa itu ya. Untuk sementara terblokir ilmu-ilmu yang ada di otak, ilmu-ilmu bahwa pikiran bahwa apa namanya, Tuhan Maha Segalanya itu terblokir sementara itu. Ya. Dan dengan adanya sebuah motivasi-motivasi yang mengatakan jangan nyerah, nah, itu yang lagi membuat kita bisa bangkit lagi. Ya. Tinggal kadang-kadang waktu jangan menyerah ini kita sedang berpikir caranya gimana ya enaknya ya. Jangan menyerah ini caranya gimana ya. How to-nya ya, gimana ya saya untuk jangan menyerahnya. Dan betul salah satunya adalah kadang membaca buku itu bisa mendapat insight, mendapat wawasan, apalagi yang diulang-ulang. Ya, terkadang kadang-kadang memang kalimat-kalimat itu power ya Bang. Ya, kita lagi nggak ada harapan gitu. Cuman lihat satu jargon atau suatu quote saja, ya itu tadi jangan menyerah. Itu aja udah langsung kayaknya betul-betul ada api di dalam kita punya tubuh yang akhirnya oke, gue maju lagi ya, kita move on lagi. Gitu. Nah, itulah menurut saya, kalau saya pribadi sedang terus tambah bagaimana untuk jangan menyerahnya itu. Ya salah satunya ngobrol-ngobrol seperti ini dalam rangka itu tadi, jangan menyerah. Supaya kalau udah menyerah nanti ada yang ngasih tahu ya. Oke, come on, masa gitu aja menyerah, ayo maju gitu kan. Nah, itulah yang dibutuhkan sebetulnya di dalam support system kita sama-sama ini gitu. Kurang lebih kayak gitu Bang Rocky, saya justru mau dengar lagi nih dari Bang Rocky tips-tipsnya. Itu kan kalau kata anak saya kan, kalau saya yang jelasin terlalu ini Bu, nggak kurang romantis kalau Ibu yang jelasin. Oke. Di dalam peribahasa Perancis ada pepatah bilang begini, di dalam hati ada akal yang tidak dimengerti oleh otak. Betul. Jadi yang tadi diterangkan secara ilmiah oleh Dr. Aisyah bahwa jantung itu seolah-olah sekedar dianggap sebagai pusat detak, berdetak hanya untuk memompa darah. Tapi sebetulnya fungsi memompa itu sekedar fungsi mekanis supaya kita secara vegetatif bisa bertahan hidup gitu. Tetapi tentu ada sesuatu yang luhur di dalam jantung itu sehingga dia menghidupkan organ otak. Jadi sebetulnya darah yang disuplai ke otak itu bukan sekedar kimianya atau plasmanya, tetapi ada pesan gitu, pesan batin. Betul. Jadi saya nangkapnya begitu. Karena itu mungkin orang Perancis merumuskan dengan bahasa metaforis bahwa hati itu, jantung itu memiliki akal yang tidak dipahami oleh otak. Jadi otak sebagai brain, sebagai faktisitas fisis itu distudi di dalam upaya untuk mengetahui status dari organ itu. Tetapi bagian yang menghubungkan antara otak dan hati itu hanya bisa dirasakan oleh kepekaan batin. Dan mungkin itu riset yang sedang berlangsung, tapi itu riset teknis. Nah, sakit hati itu artinya ada yang terluka, dan luka itu tidak bisa diobati dengan vitamin. Tidak ada vaksin untuk menyembuhkan luka hati atau luka batin. Nah, percakapan adalah obat untuk memungkinkan gumpalan batin itu meleleh. Jadi aglutinasi batin itu meleleh oleh percakapan.
Karena itu percakapan yang membahagiakan, itu melegakan hidup sebetulnya kan. Nah kita tidak peroleh itu. Kalau kita dengar istana ngomong itu nggak ada kelegaan batin di kita. Tadi saya baru baca, ini kebetulan saya baru baca, baru sejam lalu, Pak Mahfud MD bilang begini, kalian netizen hati-hati karena kami awal tahun 2021 akan mengencangkan yang dia sebut sebagai cyber police, polisi siber. Waduh, ini belum akhir tahun udah diancam lagi, wah. Tahun depan harus hati-hati tuh. Kita bisa tangkepin orang-orang. Loh, itu belum terjadi bahkan. Kan mestinya Pak Mahfud, wakil istana, mengucapkan, oke, salam akhir tahun, semoga awal tahun itu polisi cyber tidak lagi beroperasi karena udah ada kehangatan di antara warga negara. Kan mesti itu yang keluar bahasanya kan. Ini justru bahasa ancaman. Hati-hati, awal tahun kami akan perbanyak polisi cyber. Berarti ada anggaran tambahan. Berarti akan ada kecemasan di YouTuber, di mak-mak WA karena bisa diintai. Jadi bayangkan lagi. Ini mestinya ada semacam departemen di istana atau kementerian batin supaya bangsa ini bisa diurus batinnya tuh, bukan sekedar marah-marah dan jadi sinyal itu yang negara kelihatan kok mengancam ya. Padahal kita semua ada dalam kondisi tadi level stres yang hampir suicide itu. Nah, kita ingin sebetulnya ada kesepakatan nasional atau kesepakatan bangsa supaya menghentikan dendam politik, supaya tidak ada lagi ucapan yang menjadi keras, mengancam si ini, mengancam si itu tuh. Akibatnya polisi juga itu disibukkan dengan laporan-laporan. Misalnya kemarin Babe Haikal dilaporkan karena dianggap Babe Haikal mimpi bertemu Nabi itu. Bagaimana kriminalitasnya? Babe Haikal bermimpi. Mimpi itu adalah secara fisika itu reaksi kimia di otak karena ada memori di belakangnya lalu uploaded karena ada momentum gitu. Tapi juga bisa itu karena rasa batin dari Haikal Hasdan yang menganggap bahwa kenikmatan untuk menghayati kenabian itu atau nubuat nabi yang ada di dalam ayat-ayat kitab suci yang merupakan kalimat-kalimat yang membahagiakan itu terbawa dalam mimpi kan. Kan itu soalnya tuh. Tapi kemudian dilaporkan ke polisi. Jadi bayangkan kenikmatan seseorang untuk bermimpi pun itu bisa kena delik. Ini gila. Jadi coba kita mau coba perbaiki sebetulnya soal-soal semacam ini. Nah, saya bisa pahami bahwa selain terapi psikologi, terapi healing mental, terapi kimia, terapi batin itu juga paling bagus dirawat secara kerohanian gitu kan. Dengan cara apapun, dalam agama apapun. Saya beri contoh misalnya, saya selalu rutin ke Nepal, ke Himalaya untuk naik gunung untuk dapat menikmati aura kesendirian, keteduhan itu di ketinggian 5.000, 6.000 meter dengan suhu minus 20, lalu kecepatan angin 40. Tapi ada kesunyian di situ tuh. Nah sekarang ada pandemi itu, saya nggak bisa pergi ke situ. Bukan sekedar saya yang nggak bisa pergi yang dirugikan, tetapi masyarakat Nepal yang hidupnya sepenuhnya 90% mereka hidup sebagai porter, sebagai penunjuk jalan, sebagai guide dari karena Nepal itu Himalaya itu adalah pusat wisata gunung yang multinasional, semua bangsa dari situ. Dan bangsa Nepal hidup dari situ, rakyat Nepal. Begitu ada pandemi, dalam 6 bulan ditutup Nepal itu, sudah ada 2.000 lebih pemandu wisata yang bunuh diri. Bukan karena dia merasa, secara ekonomi kita merasa pasti ada tekanan ekonomi sehingga mereka bunuh diri, karena nggak ada pendapatan, tidak ada turis masuk situ, tidak ada orang naik gunung yang mereka ingin pandu. Tapi mereka punya alasan sebetulnya dalam tafsiran saya bahwa bunuh diri itu sebetulnya upaya untuk menunda penderitaan. Karena ada konsep reinkarnasi itu. Jadi kalau bunuh diri sekarang, maka penderitaan itu ditunda
sambil menunggu tibanya kembali kebahagiaan lalu reinkarnasi itu. Jadi jiwa itu punya mekanisme untuk keluar dari kesulitan bahkan dengan cara bunuh diri. Itu keyakinan dalam agama masyarakat Nepal itu. Nah, kita balik ke dalam diri kita. Kita punya semacam energi batin sebagai bangsa yang disebut kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga terhubung dengan keyakinan kita pada kerohanian manusia yang bisa berbagi beban. Nah, kita minta negara untuk terima keluh kesah rakyat. Tapi negara anggap keluh kesah itu sebagai kritik terhadap kekuasaan. Padahal rakyat mengeluhkan, batinnya berteriak bahwa ada beban, kriminalitas ada di mana-mana karena orang harus penuhi lebih dahulu basic needs-nya itu. Kalau karbohidrat nggak ada di otak itu, maka otak bisa halu, lalu lakukan hal yang kriminal. Nah, ini sebetulnya yang diteriakkan oleh rakyat, diteriakkan oleh tokoh-tokoh oposisi, diteriakkan oleh pemuka agama, diteriakkan oleh intelektual. Tapi negara menganggap teriakan itu adalah teguran terhadap kekuasaan dan negara bereaksi keras terhadap teguran itu melalui apa? Melalui undang-undang ITE. Jadi bukannya negara ajak bercakap-cakap supaya batin kita dilemah lembutkan, justru membuat batin kita juga mengeras lagi. Jadi kita mau cari cara bagaimana teknik profesional untuk menghidupkan persaudaraan yang sifatnya politis. Kalau secara keluarga batin, oke, kita cari konsultasi segala macam. Tapi ini ada satu kimia buruk di dalam bangsa ini yang saling mencurigai itu. Nah ini kan kita nggak mungkin saya pergi ke psikolog, terus psikolog paling tanya, problem kamu apa? Problem saya adalah krisis karena saya tidak percaya pada negara. Gimana psikolog mengatasi itu? Kalau nggak percaya pada mantan atau nggak percaya pada pasangan, mungkin masih ada terapinya, tuan. Tapi saya nggak percaya pada kepemimpinan politik. Kan itu problem juga tuh. Kemana kira-kira kita mengadukan soal ini? Kira-kira itu komentar tanggapan. Silakan kalau ada diskusi dengan yang lain, silakan Dr. Aisyah, Mbak Wiwi, dan teman-teman. Enak saya bisa ngobrol secara leluasa dengan referensi akademis yang ketat dari dokter yang batinnya bening dan otaknya jernih. Masya Allah. Ya, betul banget itu Bang Rocky. Saya sih menganggap ya, kalau kita ngobrol gitu ya, kan itu salah satu teknik ya untuk merilis kita punya kepenatan, kekhawatiran gitu kan. Itu betul banget. Harusnya ya kita didengar gitu. Atau istilahnya dibuatkan parit, dibuatkan got untuk mengalirkan kita punya kusumpekan ini gitu. Jangan ditekan lagi, dikungkung lagi kan, karena kalau makin dikungkung wah nanti makin terjadi macam-macam hal ini yang tidak diinginkan ya. Bahkan sebetulnya kalau terlalu takut, negara terlalu takut terhadap apa yang ditakutkan, maka itu terjadi. Ini kan sistem di jagat raya seperti itu kan, apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan itu kalau terlalu terus-terus gitu kan itu akan ditarik ya. Dan kalau orang-orang bilang ada namanya law of attraction ya, dia akan menarik ya. Dan bahkan dikatakan juga nasib ini adalah proyeksi pikiran dan perasaan. Jadi kalau perasaan kita udah takut jadinya kayak gitu. Padahal memang kita butuh ya. Sebetulnya sudah istilahnya media sosial ini kan sebetulnya sudah salah satu jalan ya untuk melepaskan atau ya itu tadi kata Bang Rocky ya, pokoknya ngomong aja gitu ya. Tanggapi aja dengan baik aja, tanggapi dengan terima kasih sarannya gitu aja udah seneng kita. Saya misalnya DM Bang Rocky cuma bilang PKS udah seneng banget. Nanti saya cerita tuh sama keluarga. Aku dijawab loh sama Rocky Gerung, bisa kayak gitu. Lagi kalau Istana yang jawab kan, ya aku dijawab sama Istana gitu kan, itu kan sebetulnya menyenangkan. Tapi Istana jawabnya bukan TKS, jawabnya UITE. Nah, itu dia. Makanya jawab TKS aja kan udah seneng kita. Atau dikasih jempol gitu. Aduh udah seneng banget ya Allah. Kita dijawab loh sama negara loh kayak gitu. Itu sebetulnya yang kayak gitu tuh malah nanti bisa mengobati ya.
mengobati luka batin tadi, mengobati pilunya gitu. Walaupun kadang-kadang belum ada penyelesaian masalah, tapi dengan happy saja, emosi sudah terangkat gitu ke level courageous yang semangat. Akhirnya kita semangat sendiri cari sesuatu dan apa yang harus aku kerjakan hari ini supaya perekonomian keluarga bisa teratasi gitu. Hanya cuman mengangkat saja itu emosi untuk pokoknya semangat gitu. Ya dengan TKS, #TKS. Kita sebarkan ya, #TKS dari negara. Wow, itu keren banget sebetulnya ya. Seperti itu. Dan saya juga sampai sekarang juga belum ada itu pasien yang bilang saya depresi karena negara. Dia mau sembunyikan itu. Padahal itu latarnya. Iya kan? Iya, makanya kan karena tidak ada yang mengungkapkan seperti itu, itulah dibutuhkan media-media sebetulnya kan. Ya kalau memang kalau kita ikutin semua memang kita pusing aja, tapi kan buat habis ngetik, habis chat sesuatu bahwa kesel, yaitu habis ngomong aja, habis dikeluarin kata-kata aja sudah tersalur dia punya emosi negatif itu kan sebetulnya gitu kan. Karena kita emang butuh itu sekarang nih, karena kalau dibendung, wah lama-lama pecah kita punya tanggul dan kemana-mana akhirnya kan, kemana-mana itu air menghempas yang harusnya tidak terhempas, ya terhempas kalau terlalu sering dibendung kan. Nah itu juga di dalam rumah tangga, saya bilang sama suami saya, pokoknya kalau saya ngomong denger aja ya, supaya apa? Supaya tidak menghempas. Bu Aisyah. Iya, oke, Mbak Wiwi. Bu Aisyah, mungkin saya sarankan ke Mas Rocky mungkin bisa referensiin ke Istana untuk jadi konsultan, salah satu konsultan Istana. Supaya Istana tidak terhempas gitu. Ya. Kita main sama ibu-ibu aja, karena ibu-ibu powernya tuh besar. Makanya ibu-ibu yang diajarin supaya tidak menghempas. Di situ aja dulu. Tapi saya ini pengen tanya sesuatu tuh kan, kita semua berada di level yang apatis ya. Terus pada saat level apatis itu kan sulit untuk naik ya, Bu Aisyah. Nah, terus tadi Bu Aisyah sempat di permulaan sempat bilang bahwa ya udah biarkan lewat dulu. Tapi biarkan lewatnya itu loh yang secara teori kalau kita ngedengerin Bu Aisyah, oh iya ya bener ya. Itu sama aja ngedenger slogan, tapi begitu pas back to reality, gimana ya ini ya pas kita sedang mengalami level apatis itu. Nah terus juga itu salah satu hal lagi ya tadi, kalau kita punya masalah karena emosi, karena situasi negara, kemana kita harus mengadu? Ya makanya kita buat talk show seperti ini, mengadunya ke Dr. Aisyah sama ke Mas Rocky Gerung gitu loh. Itu aja tadi Bu Aisyah yang level apa itu gimana cara apa suruh lewat, pas biarkan lewat dulu itu loh, pas momen biarkannya lewat dulu itu loh yang takutnya dia malah jatuh ke level depresi gitu. Ya, saya selama ini memang ada teknik ya. Salah satu tekniknya adalah membiarkan lewat dulu gitu. Kenapa? Karena terutama ya buat kita ya, kapasitas saya ibu-ibu, saya sebagai ibu-ibu gitu ya, sebagai perempuan yang mungkin secara emosional itu jauh lebih up and down dibanding seorang laki-laki itu kan, itu juga fitrah ya. Makanya kalau buat saya sendiri, saya biarkan lewat tuh dalam artian itu tadi, kalau dia mau ada sesuatu yang sebetulnya kita lagi mencoba untuk ikhtiar mengangkat kita punya level emosi menuju emosi yang lebih positif sehingga punya courage atau punya semangat ya. Tapi kemudian masih ada ya omongan atau misalnya itu tadi ya, kondisi-kondisi negara sedang kasusnya kayak gini ya. Saya mencoba untuk biarkan lewat dulu ya, dalam artian kalau masih bisa berbagi atau masih bisa memberikan komentar dengan paling tidak ke grup tertentu gitu ya. Setelah itu saya biasanya udah, kalau daripada ini ya udah istirahat dulu deh. Hening dulu. Karena ya salah satu cara untuk memperkuat batin kan kita hening dulunya. Sebetulnya tempatnya Bang Rocky itu enak banget ya buat hening deh. Tadi saya perhatiin tadi Bang Rocky. Itu ya Allah,
energinya banyak banget dari dedaunan, dari perbukitan, dari alam semesta di sekitar situ ya. Karena sesuatu hal itu kadang-kadang kita untuk move on itu perlu hening ya. Nah, di hening itu banyak teknik di otak kita yang akan bekerja. Pada saat kita hening itu otak tuh banyak sekali dia melakukan cara-cara untuk itu tadi yang Bang Rocky bilang, antara otak dengan jantung ini atau dengan kolbu ini kan ada poros khusus ya. Sehingga kadang kolbu bicara sama otak, otak bicara sama kolbu, kadang kolbu juga bilang sama otak jangan begitu caranya. Ya, sehingga otak mengambil keputusan yang independen itu ternyata terpengaruhi oleh kolbu tadi ya, atau memang sekarang kolbu sering sekali sejak lama kita artikan hati ya, walaupun sebetulnya merujuk pada organnya jantung. Nah, pada saat hening itu sebetulnya ya berbagai macam cara antara kolbu dengan otak itu saling berkomunikasi, yang inilah yang membuat kita memerlukan durasi waktu sebentar aja. Itu yang saya bilang tadi, biarin lewat, kita istirahat sebentar. Ya. Sebetulnya bisa jadi kalau orang Nepal itu mengadakan reinkarnasi ya, menurut saya dengan berhening sebentar itu kita lagi bereinkarnasi sebetulnya. Lepas dulu dari situ, melihat kayak apa ya, terus kita dialog. Di sini sebetulnya vibrasi ilahiyah itu masuk pada saat kita hening. Itulah mungkin 1 hari kah atau beberapa jam di situ hening. Kalau di teknik-teknik otak kan ada istilahnya, kita mencari cara merilis atau teknik-teknik yang disebut allowing, membiarkan lewat gitu ya. Atau misalnya kita ada problem atau ada situasi kita harus diving in, harus kita cermati, kita renungkan, masuk dulu di dalam situ, apa sih yang rasanya tuh. Memang mungkin dari awal kalau kita diving kan, kalau kita menyelam awalnya mungkin dingin, nggak enak apa, pokoknya sesek lah dan sebagainya, tapi makin malam makin dalam kita menemukan sesuatu yang luar biasa ya di dalam penyelaman ini gitu. Kalau di kerja di otak ini kan muncul pada saat kita hening dan kita menyelam, itu kan gelombangnya jadi sangat rileks, sehingga itu tadi ya, ada kreativitas, ada penemuan-penemuan, harusnya kayak gini nih, kita harus bikin kayak gini. Dan tentunya penemuan-penemuan atau kreativitas ini akan terhubung dengan keseharian kita, atau kita punya fungsi keseharian gitu. Misalnya Bang Rocky pada saat hening merenung, beliau pasti mendapat inspirasi, mendapat intuisi yang nanti ada kaitannya dengan kegiatannya Bang Rocky gitu. Kayak saya misalnya, saya kan ngurus pecandu narkoba dan juga sekarang dampingi ibu-ibu dalam parenting. Jadi dalam hening gitu ya, paling sering ini kan kasusnya kan kalau nggak suami dengan anak nih ya, kalau yang di dalam rumah ya makanya saya minta ibu-ibu untuk hening dulu, untuk ya berdialog, self talk sama diri sendiri dan self talk pada Allah gitu, untuk mendapatkan apa yang harus saya lakukan ya saat setelah ini gitu. Itu harus hening, diam dulu gitu, hening. Jadi kalau Nabi bilang, karena Rasulullah bilang kalau lagi marah berdiri suruh duduk masih marah suruh rebahan, suruh tidur. Ya, jadi buat kita, ini khusus ibu-ibu ya Bang Rocky ya, ibu-ibu kalau capek banget udah tidur aja dulu. Udah, nggak usah dipaksain juga. Misalnya ini belum lagi ngomong negara nih, ngomong negara sendiri aja di rumah, nggak usah semua masalah di rumah hari itu juga harus diselesaikan, udah tidur aja dulu, hening. Jadi kalau suami saya tanya, kamu mau ngapain? Saya mau hening aja dulu. Kenapa? Biarkan itu masalah lewat dulu, nanti saya dapat itu solusinya. Ya, dari situlah sebetulnya kenapa saya bicara tadi tentang lewat aja dulu. Ya, menurut saya dengan kondisi kita kayak gini, ya, tidak bisa menyuarakan langsung ke negara gitu ya. Ya, itu tadi kita bisa bicarakan ini antar sesama ibu-ibu gitu ya. Makanya saya suka banget bikin grup-grup yang bersama. Paling enggak belajarlah bagaimana mengisi keheningan itu. Atau itu tadi yang saya bilang, apa sih cara jangan menyerah itu? Apa sih caranya jangan menyerah itu? Yang ada kaitannya antara otak dengan kolbu. Karena ternyata terbukti banget kalau kita tahu caranya untuk jangan menyerah, yang ada kaitannya poros otak dan kolbu tadi, itu power rupanya gitu. Ya. Dan setuju banget kita perlu ada hal-hal yang kayak gini gitu. Makanya waktu saya diundang Mbak Wiwi mau ngobrol sama Bang Rocky, ayo, kapan ya? Kapan gitu. Karena kalau misalnya gini, Bang Rocky, kita ada ibu-ibu nih, kalau ibu-ibu juga yang ngomong kayak kadang-kadang kurang power gitu.
Butuh laki-laki juga yang bicara gitu untuk oh kayak gitu gitu.